ya, tentang surga, neraka, azab, umroh, anak yatim, ya, perkara gaib, kemudian jihad, malaikat dan seterusnya itu. Nah, ini dan itu kemudian lepas dari persoalan sains dan teknologi, ya. Jadi seolah-olah sains dan teknologi itu bukan bagian dari Islam. Itu persepsi umum yang ada pada saat ini, begitu. Nah, akibatnya apa? Umat Islam menjadi penonton di panggung besar, ya, di panggung besar pengembangan sains dan teknologi, gitu. Jadi kita hanya menjadi penonton, kita hanya menjadi konsumen, kita hanya menjadi user, begitu ya. Nah, untuk melihat kemajuan sains Barat, ya, kita lihat sepintas, ya, kita review. Nah, salah satu kemajuan itu adalah sains dan sains tentang atom, ya. Tentang nuklir, tentang bom atom khususnya. Nah, bom atom ini telah meluluh lantakkan dua kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945, gitu. Nah, gambar ini mewakili gedung di Hiroshima, ya, yang kena bom 6 Agustus lalu itu. Dan ini sampai saat ini diabadikan seperti sekarang, dilapisi oleh zat kimia sehingga kemudian tidak lapuk oleh panas, hujan dan salju, gitu. Nah, inilah simbol kedikdayaan sains, ya, yang diwakili oleh formula IMC kuadrat itu, ya. Nah, negara-negara maju, ya, Amerika, Rusia, Eropa, Israel, itu untuk mempertahankan hegemoni mereka melarang dunia ketiga, terlebih-lebih lagi dunia Islam untuk mengembangkan Islami. Akibatnya apa? Ya, kita menjadi lumpuh dan Indonesia, ya, tapi Indonesia melawan, ya, dengan terus memproduksi kacang atom, itu. Tapi tidak ada negara yang kemudian takut dengan kacang atom, kan? Nah, itu, ya. Nah, itu kemajuan dalam sains fisika. Kemudian yang ilustrasi berikutnya saya gambarkan dengan ini, ya. Ini adalah gambar Large Hadron Collider di Jenewa di Eropa. Kelilingnya ini 27 km, ya, ditanam pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan tanah. Ini untuk mempercepat proton, ya, isinya atom, begitu. Nah, di dalamnya ada lorong canggih ini, ya, seperti ini. Nah, ini kalau kemudian kita lihat lebih dalam lagi, ini ukurannya ini orang kecil segini, ya. Nah, ini untuk mempercepat proton isi atom. Nah, kalau sudah sangat cepat, dengan kata lain energinya sangat tinggi, itu ditabrakkan untuk mengenali apa yang disebut dengan God particle, partikel Tuhan, ya, itu. Nah, ini lab 100 meter di bawah permukaan tanah. Kemudian ini lab yang lain, ini di kaki Gunung Toyama di 250 km ke arah barat daya dari Tokyo, ya. Ini laboratorium Super Kamiokande namanya. Nah, ini yang nempel di dinding ini adalah foto multiplier, diameternya 51 cm, jumlahnya 11.146, ya. Nah, ini kalau running, maka orang ini keluar dan kemudian ini akan terisi 50.000 ton air super murni. Nah, ini gunanya adalah menangkap partikel dari matahari yang namanya neutrino, ya. Yang menarik adalah bahwa lab ini ada pada kedalaman 1000 meter di bawah permukaan tanah. Ini namanya Super Kamiokande, begitu. Ini di Jepang, ya. Nah, itu. Nah, kemudian lab yang serupa juga di bawah tanah, ini di Amerika, Fermilab di Illinois, ya. Ini ada penembak partikel neutrino juga, kemudian ditembakkan dan ditangkap di South Dakota di Homestead, ya. Nah, ini jaraknya ini, ya, antara sumber dan detektor itu 1.300 km. Ini di Amerika, gitu. Nah, ini lab di bawah tanah, gitu. Nah, selanjutnya gambar ini adalah teleskop Hubble, ya. Teleskop ini tingginya 13,6 meter. Dibangun oleh melibatkan 10.000 ilmuwan 10.000 ilmuwan dan insinyur di Amerika dalam waktu 20 tahun, ya. Nah, ini coba kita bayangkan namanya teleskop ini, ya. Nah, teleskop ini menghabiskan anggaran itu 2 miliar dolar, ya, gitu. Nah, pertanyaan saya,
prodi atau fakultas tarbiyah UIN ini punya nggak teleskop gitu ya. Nggak usah yang mahal-mahal dulu lah, yang 50 juta aja, yang computerized begitu ya, yang bisa jalan sendiri melihat Jupiter begitu ya. Nah itu ya, harus punya ini berapa tadi, 2 miliar jadi dolar ya, jadi sekitar 30 triliun. Nah menariknya, teleskop ini tidak mengorbit di bumi, tetapi tidak berdiri di bumi, tapi mengorbit pada ketinggian sekitar 500 km dari bumi, begitu ya. Dan kemudian mampu memotret apa yang katakanlah diisyaratkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 37 ya. Nah, lab ini seperti tadi dikutip oleh wakil dekan 1 ya, di dalam surah Ar-Rahman ayat 33, ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Ya wahai bangsa jin dan manusia, tembuslah oleh kalian langit dan bumi. Jadi ini bumi tadi ya, di mana tadi, di Jenewa, kemudian di kaki Gunung Toyama, kemudian di Amerika, lalu ini menembus langit ya di Amerika juga ini. Nah, tapi kalian nggak akan mampu kalau kalian tak mempunyai sultan, dan sultan di situ adalah knowledge. Ya, knowledge is power, begitu kata Francis Bacon. Nah, kemudian kemajuan yang lain, dunia kita sekarang dengan teknologi informasi menjadi rata, kita berada di era disrupsi, kita mempunyai alat komunikasi yang cukup masif, WhatsApp, YouTube, kemudian Instagram, dan kita sekarang ini webinar dengan Zoom ya. Dan kita sering mendengar kita berada di era industri 4.0. Oke lah, itu kita terima. Bahkan di Jepang itu sekarang sedang menerapkan konsep Society 5.0 begitu. Tapi itu kemajuan di dunia sana. Tapi pada saat yang sama sebenarnya di awal abad 20 yang lalu ya, dunia kita ini sebenarnya sedang mengalami krisis yang cukup akut. Ya, seperti sekarang ini katakanlah kebangkrutan moral gitu ya. Sekarang ini kan tak terbendung ya, tak terbendung, free sex, pergaulan bebas makin meluas gitu ya. Nah di pertengahan awal abad lalu itu sudah dipotret oleh sosiolog Sorokin ya dari Harvard, dan kemudian René Guénon dari Perancis ya, menulis buku tentang krisis abad ini begitu ya. Nah, krisis-krisis itu dalam bentuk fisik ya, munculnya jebolnya reaktor nuklir ya, misalkan di Fukushima 2011, kemudian 25 tahun sebelumnya itu di Chernobyl begitu ya. Dan kemudian sekarang ini kita saksikan bahwa krisis keluarga ya, broken family itu juga meluas di mana-mana begitu. Kemudian gap kaya miskin juga terus melebar. Nah, penyakit akut manusia modern yaitu alienasi, merasa sepi justru di tengah keramaian, ya, merasa kesepian, merasa terasing begitu. Justru di tengah hiruk pikuk kota itu terus-menerus meluas. Ya, ketemu dengan banyak orang tapi tidak saling mengenal begitu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi itu yang kita kemudian human trafficking, perdagangan manusia, karena media informasi yang terus membombardir ya saudara-saudara kita yang di pelosok, di pegunungan sekalipun, kemudian diberi tontonan kehidupan glamor di perkotaan, sehingga kemudian ya lambat laun mereka ingin seperti saudara-saudaranya di kota besar, kemudian mereka urban ya, tetapi mereka tidak cukup punya modal sehingga kemudian menjadi korban perdagangan manusia, perbudakan seks, dan ujung dari semua itu adalah mengkonsumsi obat, kecenderungan untuk bunuh diri. Nah, inilah krisis ya di dunia sana yang mulai meluas ya hingga di negara kita begitu. Nah, itu tadi potret di dunia sana. Tapi ya pada saat yang sama di dunia Islam, termasuk di Indonesia yang disebut sebagai negara religius, itu ternyata buruk ya prestasinya dalam bidang sains dan matematika begitu ya. Kalau kita lihat data PISA 2019 dibanding 2016, kita ini yang 2016 itu kita 6 terbawah dari 6 dari bawah ya.
2019 kita malah turun jadi 3 dari bawah begitu ya. Nah, demikian juga dengan data-data perguruan tinggi kita ya di lingkup ASEAN sekalipun ya. Misalkan ini data 2020 universitas kita ya UI itu berada di peringkat 9 itu di ASEAN ya. Jadi universitas terbaik kita Indonesia UI itu ternyata berada di peringkat 9 di lingkup ASEAN, padahal kita ini kan negara terbesar begitu ya. Jadi ini sesuatu yang tentu menyedihkan. Kemudian kalau kita lihat ya motor yang ada di negara kita gitu ya. Ini data yang perlu kita ketahui gitu supaya di mana sebenarnya posisi kita. Nah, kalau kita lihat data motor yang terjual sejak tahun 2005 sampai 2019 itu ada 95.571.000 unit motor ya. Dan motor-motor itu mereknya dari namanya saja sudah jelas bukan nama Indonesia itu. Jadi artinya motor ini adalah produksi negara saudara tua kita ya, bukan produksi kita. Demikian juga dengan mobil ya itu. Nah, kemudian kalau begitu insinyur kita bisanya apa? Nah, ternyata adalah membuat mobil cap jeruk begitu ya. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang memprihatinkan gitu. Kemudian kalau kita lihat ya ilmuwan top dunia Islam itu ya hanya ada beberapa ya pemenang Nobel misalkan dalam bidang fisika itu adalah Abdul Salam ya orang Pakistan. Cuma pasang foto profil saya anggap tidak ada. Kemudian nggak ada muka kita, nggak ada. Pemenang Nobel Kimia 99 itu adalah Ahmad Zuhail dari Mesir. Kemudian dalam bidang matematik, karena matematik itu nggak ada Nobel, yaitu tertingginya dalam modal field, itu adalah Maryam Mirzakhani ya dari Iran gitu tahun 2014. Kemudian Aziz Shankar dalam bidang kimia 2015 itu dari Turki. Tetapi menariknya adalah semua ilmuwan ini sejak S2 di negaranya masing-masing ya, Salam di Islamabad, kemudian Aziz Shankar itu di Alexandria, kemudian Maryam Mirzakhani di Universitas Teheran, kemudian Aziz Shankar itu di Turki. Mereka kemudian melanjutkan studinya di Amerika, kecuali Salam itu di Inggris, dan mereka menetap di sana ya bahkan sampai hari ini begitu. Bahkan Salam kemudian meninggal di Trieste. Nah itu ya. Jadi mereka menjadi ilmuwan itu tidak tumbuh di negaranya masing-masing, tapi hijrah gitu ya, atau brain drain kalau istilah ngetopnya begitu ya, ke negara maju. Tentu kemudian pertanyaannya mengapa? Apakah di negara kita tidak memungkinkan seorang itu menjadi ilmuwan top begitu ya? Nah, ini pertanyaan sederhana yang tentu harus kita jawab gitu. Nah, bahkan ya, kalau kita melihat kasus aktual ya yang sekarang sedang ada di antara kita, yaitu COVID-19 dengan vaksinnya gitu ya. Nah, kita kan ulama kita kan sibuk berdiskusi ya, mendiskusikan apakah vaksin Sinovac, kemudian Johnson & Johnson, kemudian ya banyak itu ya. Saya lupa satu-satunya. Apakah vaksinnya itu AstraZeneca, kemudian Pfizer, ya Moderna, Gamaleya ya dan lain-lain itu apakah halal gitu ya. Nah itu. Jadi itulah pertanyaan kita, halal atau haram gitu. Nah, tentu ini pertanyaan yang sah ya, tetapi kemudian pertanyaan yang harus kita ajukan adalah kapan kita berhenti berdebat tentang halal dan haram, dan kemudian kita berdiskusi dan berdebat kapan kita bisa memproduksi vaksin itu sendiri begitu loh ya. Jadi kita tidak impor begitu loh ya. Jadi selama ini kan kita hanya sebagai konsumen aja, padahal Islam itu kan agama yang sempurna ya, seperti di dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah begitu. Nah, kesempurnaan Islam ini direpresentasikan dalam trilogi Tuhan, manusia, dan alam gitu ya. Nah, sayangnya ya Muslim ini hanya fokus pada relasi dirinya dengan Tuhan ya. Jadi persoalan-persoalan agama ini fokusnya di sini.
Sementara abai terhadap persoalan alam, dan yang fokus pada persoalan alam saat ini itu adalah orang-orang barat dan yang mengikuti itu, begitu ya. Sehingga mereka kemudian sedemikian powerfulnya, ya. Sementara kita lemah, kita hanya menjadi seperti tadi di depan saya sebutkan, menjadi penonton sebagai user, konsumen, begitu. Padahal di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat tentang alam, begitu. Nah, maka yang harus kita lakukan di depan adalah intensifikasi ngaji, ya, tentang konten alam, ayat tentang alam yang ada di dalam Al-Quran, maupun ngaji tentang alamnya itu sendiri. Ya, itu yang ke depan yang harus kita lakukan, begitu ya. Nah, fakta yang menarik adalah bahwa di dalam Al-Quran ayat dengan redaksi alam itu 5 kali lebih banyak daripada ayat tentang fikih, yaitu 800, ya. Tetapi sayangnya para ulama itu menghabiskan waktu, tenaga, dan dana hanya fokus pada persoalan yang 160 itu. Nah, mari kita lihat sesuatu yang istimewa. Di dalam Al-Quran kata akal itu disebutkan 49 kali dan semuanya dalam bentuk kata fi'il. Dan menariknya adalah bahwa dari 49 fi'il itu hanya satu yang fi'il madi, ya, kata kerja lampau, jadi berpikir sebagai sejarah itu hanya satu, begitu. Tapi 48-nya dari fi'il mudhari', jadi kata kerja yang sedang, begitu. Jadi yang di dalam Islam itu yang dipentingkan adalah aktivitas berpikir, ya, berpikir, dan berpikir, begitu. Nah, menariknya lagi adalah 24 ini dengan domir antum, takkilun, ya. Ini kalau dengan antum itu berarti misalkan inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami turunkan Al-Qur'an berbahasa Arab supaya kalian pikirkan. Jadi di sini wajib, begitu ya. Kalau dalam konteks hukum. Dan di sini bahasa Arab itu dipilih dengan redaksi ta'qilun, itu bukan yaqilun. Ya, kalau yaqilun itu dengan hum. Itu berbicara pihak ketiga, berarti bisa saja kita di antara bisa saja tidak. Itu berarti dalam perspektif hukum itu sunnah, atau kalaupun fardu itu fardu kifayah, gitu ya. Nah, yang 22 itu 8 ayat di antaranya dengan tentang alam, ya, gitu. Itu jadi menarik. Bahasa Arab di sini sesuatu yang menarik. Saya beri sekedar contoh ini, ya, tentang diturunkannya air dari laut. Itu Al-Quran menggunakan 5 redaksi yang berbeda. Anzala, anzalna, nazzala, nazzalna, wa yunazzilu, ya. Anzala dan nazzala itu sama-sama menurunkan, sama-sama fa'ilnya huwa, begitu ya. Sama-sama fi'il madi, tapi dengan intensitas yang berbeda, gitu. Nazzala itu menurunkan dengan intensitas yang lebih sering, gitu, lebih banyak. Sedangkan anzalna itu sama dengan anzala, tapi dengan fa'il nahnu, begitu ya. Demikian juga dengan nazzalna. Ini kan sesuatu yang berbeda. Dan ini adalah fi'ilnya adalah fi'il madi. Jadi diturunkannya air di masa lampau, ya, bukan di masa sekarang. Dan ini digunakan 4 redaksi yang berbeda. Ini tentu metode Muslim, atau ketika kita menjelaskan tentang fenomena hujan, ini harus kita bahas juga, ya, teks-teks seperti ini, gitu. Nah, ini tuh. Nah, sedangkan air yang sekarang yang diturunkan itu yang menggunakan fi'il mudhari', yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an, gitu ya. Ini sekedar contoh urgensi bahasa Arab, ya, di dalam konstruksi teori-teori tentang alam, ya. Jadi, nah, ini di abad lalu, ya, di penghujung abad 20 berkembang, ya, kajian-kajian yang tentang sains dan agama yang cukup intensif. Salah satunya diwakili oleh teolog yang berlatar belakang psikiatri, Ian Barbour, yang menulis 3 buku yang kemudian cukup terkenal. Yang terakhir adalah Science with Religion yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Juru Bicara Tuhan. Itu Barbour menggambarkan ada 4 hubungan antara agama dan sains, yaitu konflik, dan ini yang paling populer, nanti saya singgung. Nah, kemudian independen, nggak ada kaitan, lalu ya dialog, dan kemudian tadi yang disinggung oleh dalam sambutan tadi adalah integrasi, dan ini menjadi isu di win-win di Indonesia, ya, dan alhamdulillah saya terlibat di dalamnya, begitu. Nah, sekedar contoh konflik, ya, ini karena saya mau fokus ke fisika, ya, saya
beri contoh fisika yang kita ajarkan ya kepada mahasiswa kita, dan mahasiswa kita nantinya mengajarkan kepada murid-muridnya di SMP maupun di SMA. Nah, misalkan ini ya, bahwa prinsip materialisme mengatakan bahwa materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kan itu yang kita sampaikan kepada mahasiswa, dan itu yang disampaikan oleh guru kepada murid, gitu ya. Coba kita renungkan dalam-dalam, materi tidak diciptakan dan tidak dimusnahkan. Nah, tentunya ini bukan hafalan, bukan sekedar hafalan. Coba kita renungkan dalam-dalam. Kalau materi tidak diciptakan, maka ini akan bertabrakan dengan arkanul iman kita, ya. Yaitu arkanul iman yang pertama, Allah sebagai pencipta, begitu, ya. Nah, Allah sebagai pencipta seperti di dalam ayat ini, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, ya. Dia yang membaguskan setiap semua cipta, segala sesuatu yang telah dia ciptakan, gitu loh ya. Jadi dia menciptakan dan kemudian membaguskan itu. Jadi arkanul iman kita yang pertama itu Allah sebagai pencipta. Nah, maka kalau kemudian kita mengatakan bahwa materi tidak diciptakan, apa maknanya ini, gitu kan? Demikian juga dengan pernyataan kalau materi tidak dapat dimusnahkan, maka ini akan berbenturan dengan arkanul iman yang kelima tentang yaumul akhir, kan begitu. Jadi ada materi-materi yang sebelum kita ajarkan itu harus kita clearkan dulu ini. Kita nggak bisa langsung menyampaikan, sebab kalau kita menyampaikan itu sebenarnya kita sedang merusak rukun iman peserta didik. Ya, berarti kita mengajak peserta didik itu menuju kekufuran. Jadi dosen fisika, guru fisika bertanggung jawab terhadap rukun terhadap tauhid peserta didik, begitu ya. Nah, itu nanti yang bertanggung jawab juga kaprodinya, itu kepala sekolahnya, kemudian guru agamanya yang membiarkan. Nah, ini nanti berbondong-bondong masuk ke neraka, begitu ya. Naudzubillah, naudzubillah. Maka ini harus diluruskan, begitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian materialisme ilmiah ini kalau kemudian ditarik dalam skala makro, itu kan berujung pada jagat raya yang abadi, jagat raya yang tidak tercipta dan tidak musnah. Tentu ini lagi-lagi mengganggu arkanul iman kita, begitu kan? Ya, itu. Jadi, dan ini kemudian dikokohkan oleh Al-Mukarram Albert Einstein, ya, dari Jerman itu, ya, yang memperkenalkan konstanta vakum, ya, yang mengatakan bahwa jagat raya itu statik. Padahal mestinya kita pada waktu itu datang ke Al-Mukarram Einstein itu mengatakan, Syekh, teori ente salah, Syekh, begitu ya. Karena di dalam kitab suci saya dikatakan wasama abanainaha bi'aidin wa inna lamusiun, begitu ya. Tapi pada waktu itu kita nggak percaya diri untuk sekedar ketemu Syekh Albert Einstein. Tapi kemudian datanglah seorang pemuda, Edwin Hubble, membawa data redshift yang mengatakan bahwa jagat raya yang berkembang, dan disampaikan kepada Einstein, dan Einstein pun menerima, dan kemudian Einstein melakukan perobatan nasuha dengan ungkapan terkenalnya, "This is the biggest blunder of my life," begitu ya. Nah, sains telah berkembang sedemikian rupa, ya. Teori-teori kita ajarkan. Maka apa yang harus kita lakukan, ya, terhadap sains yang sudah ada itu? Maka yang pertama, ya, itu adalah penyucian. Yang kedua adalah spiritualisasi, begitu ya. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan bahwa materi tidak diciptakan dan tidak diciptakan dan tidak dimusnahkan. Gagasan ini kan kemudian membangun apa yang disebut dengan mechanical worldview, pandangan dunia mekanik. Dalam pandangan dunia mekanik, ya, Tuhan dan alam itu diibaratkan sebagai pembuat jam dan jamnya, ya. Mula-mula pembuat jam itu nggak punya jam. Jadi mula-mula Tuhan itu sendirian tanpa alam, gitu. Nah, kemudian pembuat jam itu pengen punya jam, lalu membayangkan jam seperti apa, ya, warnanya apa, apakah nanti analog, ya, atau digital, begitu. Nah, setelah semua gagasan itu ada, maka kemudian pembuat jam ini menciptakan jamnya itu. Nah, setelah jam itu jadi, jam itu ditaruh di kejauhan, dan kemudian pembuat jam itu hanya melihat jam itu berjalan dengan sendirinya sampai kemudian berhenti dan rusak dengan sendirinya. Itulah pandangan dunia mekanik. Mulanya Tuhan sendirian, ya, tanpa alam. Kuntukan jan mufian fahbabtu an ufrafafalatu khawtan.
Fabi arafuni, ya. Mulanya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk dan melalui aku mereka mengenalku, begitu ya. Nah, sayangnya ketika alam ini sudah jadi, maka kemudian Tuhan itu mengambil jarak dengan ciptaannya, lalu alam itu berjalan dengan sendirinya dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Maka kalau saya melempar batu ke atas, maka batu itu pasti jatuh. Ya, jadi bukan lagi insya Allah jatuh. Mengapa? Karena di situ sudah ada hukum-hukum mekanik, begitu loh ya. Jadi inilah konsep tentang mechanical worldview. Tuhan menciptakan alam, tapi kemudian Tuhan hanya menonton dari kejauhan dan membiarkan alam berjalan dengan sendirinya dengan hukum-hukum yang sudah lengkap di dalamnya, sudah tanpa campur tangan Tuhan lagi. Inilah gagasan yang disebut dengan deisme, Deus Otheosis, Tuhan telah pensiun, begitu ya. Nah, tentu kita nggak suka gagasan seperti ini, tapi tidak suka itu kan harus kita nyatakan, kita harus kita kemukakan, kita harus hadapi ini dengan konsep. Nah, maka mari kita meminjam konsep di dalam teori kuantum ya. Nah, kurva ini yang garis putus-putus ini ya. Jadi sebenarnya yang garis solid ini ya sama aja. Cuma saya ingin menjelaskan yang garis putus-putus ini ya. Jadi ini angka-angka ini itu menyatakan probabilitas ya, probabilitas ini menggambarkan probabilitas elektron di dalam atom hidrogen ya. Jadi misalkan peluang untuk mendapatkan elektron di jarak antara 12 dan 14 itu terbesar ya. Terbesar, paling besar gitu. Jadi elektron bisa berada di mana saja dari inti atom, tetapi tidak bisa berada pada jari-jari 2 ya, karena ini nilainya 0 dan jari-jari 8, hampir 8 ini ya. Itu. Nah, ini kalau saya gambarkan 3 dimensi, elektron itu saya gambarkan dengan kelereng, lalu nilai 0 ini saya gambarkan dengan 2 bola plastik ya, dengan jari-jari yang berbeda ya. Jadi seperti ini ya, ini dua bola plastik. Nah, yang kecil ini saya masukkan ke bola besar ya, itu. Nah, permukaan bola ini menyatakan ya, berarti nanti elektron itu atau kelereng dalam kasus kita itu tidak pernah menyentuh permukaan bola ini ya. Jadi kalau kita kembali ke gambar ini tadi ya, ini elektron itu tidak pernah ada pada jari-jari 2, tidak pernah ada di jari-jari 8, tapi bisa di mana saja ya. Maka kalau kita gambarkan dalam 3 dimensi, ini menjadi ya, ini kelerengnya, elektronnya, ini tadi permukaan yang tidak boleh kelereng itu berada pada permukaan. Jadi kita gambarkan seperti ini ya. Nah, elektron itu berada di sini, boleh berada di sini, boleh berada di sini, dan boleh berada di luar ya. Tentu pertanyaannya adalah, seandainya sekarang kelereng ya, kelereng itu ada di dalam, tapi kemudian berada di luar, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa elektron yang mula-mula di dalam kemudian bisa di luar tanpa pernah menyentuh permukaan bola plastik yang dalam maupun yang luar? Atau dari dalam ke tengah sini, bagaimana dia bisa dari dalam ke tengah ya tanpa pernah menyentuh permukaan bola plastik dalam? Itu bagaimana kita menjelaskan itu? Maka satu-satunya cara adalah kita harus membuat asumsi bahwa kelereng itu bisa lenyap, gitu loh ya, bisa lenyap lalu musnah lagi, lalu lenyap lagi lalu musnah lagi di tempat yang berbeda, begitu ya. Sebab kalau nggak pernah lenyap itu nggak bisa. Jadi kalau dia di dalam ya seterusnya akan di dalam. Jam ya. 10. Kalau dia keluar pasti akan nabrak permukaan bola dalam, begitu. Ya. Nah, jadi elektron-elektron yang diwakili oleh kelereng-kelereng ini ya, simbolik kelereng ini berarti tercipta musnah, tercipta musnah. Ya. Nah, kita lihat ini di dalam Al-Quran itu ada 6 atau 7 ayat ya dengan redaksional yang serupa, tapi dalam konteks yang berbeda-beda, yaitu Allah yabda'ul khalqa summa yu'idu ya. Nah, yang menarik adalah semua fiilnya di sini adalah fiil mudhari, yabda'ul khalqa. Jadi sedang memulai penciptaan. Summa yu'idu, dan kemudian mengulangi, gitu loh ya.
Jadi artinya apa? Artinya Tuhan itu sekarang sedang menciptakan gitu loh ya. Minimum sedang menciptakan elektron-elektron di jagat raya itu gitu. Dan karena elektronnya sangat banyak, maka kullu yaumin huwa fi sya'nin. Maka Allah itu sangat sibuk dalam penciptaan dan pemusnahan. Dengan kata lain, Tuhan itu tidak pensiun, begitu loh ya. Jadi inilah gagasan yang cerdas untuk menolak gagasan tentang deisme tadi, tentang kepensiunan Tuhan, gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat ya catatan sejarah kita, ini sebenarnya sudah ditulis oleh Abu Bakar Al-Baqillani di dalam kitabnya Al-Insaf ya, bahwa menurut Al-Baqillani ya, pengikut kalam Al-Asy'ari itu, bahwa atom itu jumlahnya berhingga ya, karena Al-Quran mengatakan wah kullu syai'in adada begitu, dan kemudian eksis sesaat. Eksis sesaat itu artinya dia tidak bisa eksis 2 saat, dalam artian dia eksis berturut-turut. Jadi dia tercipta, kemudian musnah, kemudian tercipta dengan sifat dan karakter yang sama ya, kemudian musnah, kemudian tercipta lagi dengan sifat dan karakter yang sama. Artinya kalau tubuh kita ini ya, sekarang ini sebenarnya bukan tubuh kita 2 menit yang lalu, apalagi 4 menit yang lalu, bahkan bukan 5 detik yang lalu, bukan 2 detik yang lalu. Jadi tubuh kita itu selalu tubuh yang baru begitu, tercipta dengan sifat yang sama, yaitu sifat tubuh gitu. Nah, Al-Baqillani ini memang berusaha untuk menjelaskan mukjizat tongkat Nabi Musa. Jadi atom-atom tongkat itu tercipta, kemudian musnah sebagai atom tongkat lagi, kemudian tercipta, kemudian musnah, kemudian tercipta lagi sebagai atom tongkat, sampai kemudian Allah tidak menghendaki ya, dan Allah kemudian menghendaki atom tongkat itu menjadi atom ular. Maka tongkat itu pun berubah menjadi ular ya. Jadi inilah teori pertama yang bisa menjelaskan, memang dikonstruksi untuk menjelaskan mukjizat tongkat Nabi Musa, yaitu Abu Bakar Al-Baqillani sekitar 10 abad yang lampau gitu ya. Dan itu sebenarnya di dalam konteks teori medan kuantum yang ada saat ini, ya itulah ya. Jadi memang di sini ada gagasan tentang partikel yang tercipta dan musnah. Itu artinya kita sebenarnya mempunyai cara pandang yang lain, yang non-positivistik begitu ya. Jadi artinya kita mempunyai cara pandang alternatif ya, yang bukan seperti yang ada saat ini gitu. Nah, itu pun juga kemudian ya ditegaskan di dalam tentang gagasan penolakan kausalitas ini, sebenarnya ada juga disebutkan di dalam kitab Al-Ghazali ya, Tahafutul Falasifah di bab 17 itu. Disitulah sebenarnya Al-Ghazali kalau kita cermati redaksionalnya itu ya. Jadi Al-Ghazali di sini menolak laisa hadza dzaka wala dzaka hadza. Jadi kausalitas kalau misalkan A dan B kalau C itu ditolak oleh Al-Ghazali. Ya, itu hanya kesan saja. Tapi sebenarnya yang terjadi di sini adalah kehendak absolut dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hubungannya dengan orang yang minum dengan kemudian hilangnya rasa dahaga. Tidak ada hubungannya dengan kapas yang terbakar dengan pertemuannya dengan api gitu ya. Tapi itu semua independen, tapi kemudian itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hubungannya. Nah, itu artinya apa yang mau saya tekankan? Win ya, karena Win itu Islam di situ, dan kemudian pengajaran bahasa Arabnya, maka Win ke depan itu harus juga membongkar ya khasanah sarjana kita terdahulu ya, seperti contoh yang saya sebutkan tadi, misalnya kita Al-Insaf, kemudian Tahafutul Falasifah, bahkan juga kemudian Tahafut karya Ibnu Rus yang mengkritisi gagasan dari Al-Ghazali gitu. Nah, itu tadi penyucian ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah transendensi, spiritualisasi ya. Jadi misalkan kita mengajarkan hukum Newton ya, kita tahu bahwa hukum Newton itu ada 3, hukum Newton 1, 2, dan 3 begitu ya. Nah, kemudian ya ini contoh hukum ya, bisa ya, kita bisa menjelaskan banyak hal di sini, tapi saya akan ini jadi tentang dinamika ya. Tapi saya akan menjelaskan tentang hukum pertama Newton ya, hukum pertama Newton yang simple saja ya.
hukum pertama Newton mengatakan, nah ini ya, ya. Jadi kalau ya setiap objek akan tetap diam ya atau bergerak uniform ya, serba sama dalam artian arah tetap, laju tetap ya dalam garis lurus ya, kecuali ada gangguan ya, gangguan luar daripada sistem atau pada objek tersebut begitu ya. Jadi ada gangguan. Nah, di sini kata kuncinya adalah strike line gitu ya. Nah, coba kita ingat ya, betapa tidak mudahnya sebenarnya bagi kebanyakan siswa di kelas untuk menerima hukum pernyataan ini ya. Jadi benda akan tetap diam atau bergerak dalam lintasan garis lurus dengan laju tetap ya, kalau tidak mendapat gangguan. Ini agak susah dipahami ya. Kita perlu mengembangkan imajinasi para siswa begitu. Nah, mari kita kemudian kaitkan ya, supaya ini tidak hanya berkutat-kutat pada persoalan materi begitu. Kita kaitkan dengan konsep ini transendensi ya, transendensi. Maka mari kita kaitkan dengan kitab suci kita. Kita kalau bicara garis lurus, maka yang kita ingat di dalam Al-Quran itu ayat apa? Surat apa, ayat berapa gitu kan? Tentu yang kita ingat adalah ihdinas siratal mustaqim di dalam surah Al-Fatihah, yang artinya adalah ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus begitu kan ya. Nah, mari sekarang kita kaitkan doa ini dengan hukum pertama Newton ya. Tentu kemudian kita kembali pada konsep garis dulu. Dari 4 garis ini, mana yang kita sebut sebagai garis lurus? Tentu kita sepakat bahwa adalah yang lurus itu adalah garis ketiga gitu kan ya. Oke, kita nggak usah tanya mengapa, kemudian kita identifikasi ya garis lurus ini ya, yang nomor 3 ini dibanding garis nomor 4, nomor 2 dan nomor 1 ya, yang sama-sama menghubungkan A dan B, maka garis lurus ini adalah garis yang paling pendek gitu kan ya, garis paling pendek. Jadi artinya ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim gitu ya, tunjuki kamu ke jalan yang lurus ya Allah, itu sebenarnya kita sama saja dengan sedang berdoa, ya Allah posisikan hamba denganmu dalam posisi yang paling dekat begitu. Gitu loh ya. Nah, paling dekat itu kalau menurut hukum pertama Newton tadi itu terjadi gitu ya, garis lurus itu kalau kita nggak mengalami gangguan ya, gangguan eksternal gitu loh ya. Jadi manusia itu kalau tidak mengalami banyak gangguan gitu atau bisa mengenyampingkan gangguan, maka manusia bisa mempertahankan posisinya dengan sang pencipta itu dalam posisi yang paling dekat. Nah, itulah contoh transendensi ya. Nah, kemudian ya kurang 5 menit ya, saya tutup dengan contoh ini ya, pengajaran tentang urgensi bahasa Arab ya. Karena saya mau bicara pengajaran fisika khas UIN begitu ya. Coba kita lihat ini. 2 ayat ini berbeda ya. Yang pertama adalah Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi. Yang kedua adalah wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi. Ini makna secara umum serupa begitu ya. Yang intinya itu kapal bisa berjalan di laut. Tetapi yang pertama yang ditundukkan oleh Allah itu adalah lautnya, begitu ya, lautnya, supaya kapalnya itu bisa berjalan dengan perintahnya. Sedangkan yang kedua yang ditundukkan itu justru kapalnya, supaya bisa berjalan. Ya, tentu ini bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan atau ya permainan kata-kata, lip service, bukan, gitu ya. Tapi di sini tentu ada pesan. Karena Allah menyebutkan wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma batila wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq. Jadi tentunya ini adalah hak begitu. Nah, maka apa tujuannya? Mari kita lihat ya. Kalau yang ditundukkan itu adalah laut ya, sebentar ya, laut begitu. Nah, ini kita sedang berbicara tentang perahu. Perahu kan terbuat dari kayu, sifat dasar kayu itu adalah terapung begitu di air. Jadi kalau nggak diapa-apakan ya sudah, air kayu itu ya udah diam aja terapung di air kan gitu. Tapi persoalan sekarang bagaimana supaya kayu itu bisa berjalan gitu kan? Ya. Maka kemudian airnya ditundukkan, tidak bergolak ya. Kemudian perintah dengan angin begitu kan.
melalui angin begitu, maka dibuat perahu lalu diberi layar gitu ya. Nah itu. Tapi bagaimana kalau yang kedua tadi yang ditundukkan itu fasahharalakumul fulka. Nah ini sedang berbicara tentang kapal-kapal modern ya, kapal-kapal saat ini yang notabene terbuat dari besi, dari baja begitu, dan sifat dasar dari logam itu adalah tenggelam di air kan. Nah persoalannya sekarang bagaimana supaya logam ini tidak tenggelam kan gitu ya. Jadi supaya ini ditundukkan begitu. Nah supaya logam itu tidak tenggelam, maka logam itu kemudian dibuat lempengan, dan lempengan itu dibuat disusun sedemikian rupa sehingga kemudian menjadi semacam bejana ya, yang mempunyai volume begitu. Nah volumenya ini kita atur-atur sehingga kemudian kita buat besar seperti kapal sehingga kemudian bisa terapung ya, bisa terapung, dan kemudian kita kasih baling-baling dan seterusnya sehingga kemudian bisa berjalan. Jadi ini sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah untuk itu kemudian karena kita baru belajar tentang besi, mari kita lihat sisi ringan ya. Kita mengajarkan sains itu tetap harus fun begitu ya, tidak harus sepaneng, tidak harus stres terus begitu ya, tetapi ada unsur ringannya juga. Mari ya kita tutup ini. Ya, tadi kita ini membahas ya. Tadi kita membahas surat Al-Hadid ya. Kita bahas surat Al-Hadid ayat 25 ya. Itu. Jadi tadi ada surat Al-Hadid ayat 25. Nah, surat Al-Hadid ayat 25 itu kan mengatakan wa anjalna hadida ya, wa anjalna hadida, dan tapi maknanya kalau ibu bapak cek di terjemahan, wanjalna itu sudah diubah menjadi kami ciptakan ya, padahal wanjalna itu kan harusnya kami turunkan gitu ya. Sedangkan kami ciptakan itu kan kalau kholakna ya, kemudian menciptakan itu kan kholakto, fatoro, sona'a, ja'ala kan begitu ya. Nah jadi di sini mestinya menurunkan atom besi begitu ya. Besi anjalna hadida itu hadidanya mestinya diterjemahkan sebagaimana Demokritos jadi atom besi. Itu di ayat 25 surat Al-Hadid, surat ke-57. Nah, untuk itu, ya mari kita sekarang hitung, ya ini iseng-iseng. Lafal Allah yang ada di dalam ayat pertama, ya surat Al-Hadid sampai surat ke-25, ayat ke-25, ya. Ini contohnya, ya, ini kata lafal Allah, Subhanallah, satu. Tolong dihitung bareng-bareng ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ya. Ada 26 lafal Allah. Ini ayat ke-25. Mengapa kita berhenti di ayat 25? Karena di sini ada wa anzalna hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Ya, itu. Jadi kami turunkan besi yang di dalamnya itu ada kandungan yang luar biasa dan bermanfaat bagi manusia, di antaranya tadi sebagai kapal ya, sebagai kapal tadi dalam bahasan kita. Nah, kita berhenti di sini. Ternyata ada 26 lafal Allah di dalam surat Al-Hadid. Sekarang mari kita buka. Ini Prof Mustanir ya, bidangnya kimia gitu. Mari kita buka tabel kimia dan kita lihat ini. Apa ini? Fe. Fe itu besi. Berapa angkanya? 26. Disebut apa itu? Nomor atom. Artinya apa? Menyatakan jumlah elektron atom besi, menyatakan jumlah proton atom besi. Nah, itu ternyata sama dengan lafal Allah di dalam surat Al-Hadid. Gitu loh ya. Nah, tentu pertanyaannya, apakah dulu baginda Rasulullah pernah ya mencuil pedangnya gitu, kemudian dihitung atom elektronnya, protonnya? Tidak, gitu loh. Tapi inilah mukjizat, ya, mukjizat yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran yang berlaku sampai akhir zaman nanti.
Kalau mujizat-mujizat yang lain sudah berhenti pada zamannya dulu, tapi mujizat Al-Quran akan terus turun sampai akhir zaman, dan salah satunya adalah tentang mukjizat atom besi di dalam Al-Quran ini. Ini sesuatu yang harus kita sampaikan juga kepada peserta didik kita, supaya peserta didik kita itu tidak sepaneng gitu loh ya. Sesuatu yang menarik, ya sesuatu yang ringan, dan mampu juga meningkatkan keimanan kita. Nah, sebagai penutup ya, kita harus berubah cara berpikir kita ya, bahwa Al-Quran itu bukan untuk dicocok-cocokkan dengan sains, tapi sebenarnya yang lebih penting lagi sebenarnya adalah kita harus membangun ya, gagasan-gagasan itu dengan inspirasi dari kitab suci kita, khususnya dengan memanfaatkan pemahaman kita terhadap bahasa Arab. Karena itu di dalam kurikulum kita ya, bahasa Arabnya harus dihidupkan, kemudian kajian sainsnya, tentu kemudian ada landasan filsafat untuk mengkritisi gagasan-gagasan sains yang ada saat ini. Dan sebagai penutup, no science, no future. Kalau kita nggak punya sains, maka kita nggak punya masa depan. Karena apa? Sumber daya alam kita yang melimpah tidak akan bisa kita kelola, ya, dan terpaksa kalau mau mengelola kita mendatangkan insinyur-insinyur dari negara lain, dari negara asing. Begitu kita mendatangkan ilmuwan dari negara asing, maka mau tidak mau nanti akan diboncengi berbagai macam kepentingan yang berujung negara kita menjadi negara yang tidak berdaulat dan tidak mandiri. Naudzubillah summa naudzubillah, fastabiqul khairat. Dan Allah akan meningkatkan derajat kita karena dua sebab, yaitu iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor, luar biasa sekali pemaparan materinya. Dan tentu saja para peserta webinar sepertinya sudah tidak sabar lagi ingin bertanya, mengadakan diskusi dengan para pemateri kita ini. Baik, untuk kesempatan yang pertama kami akan mencoba membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaan ini diberikan oleh Fitri Revelita dari UIN Suska Riau. Beliau bertanya kepada Profesor Agus dan Profesor Mustanir, metode apa yang tepat digunakan oleh seorang pendidik dalam hal mengintegrasikan ilmunya dengan Islam? Apakah di setiap materi harus diiringi dengan ayat-ayat Al-Quran yang mungkin terkesan dipaksakan, atau setiap materi diikuti dengan nilai-nilai Islam? Tapi ini saya kira bukan pekerjaan yang mudah. Terima kasih. Baik, kami berikan kesempatan kepada Profesor mungkin untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Kita ke Profesor Agus dulu. Silakan. Baik, ya. Ya, jadi metode apa? Ya. Jadi memang pada prinsipnya, jadi seperti yang tadi juga sudah dinyatakan oleh penanya, Fitri Revelita, ya, bahwa ini memang tidak mudah, ya, tidak mudah begitu. Jadi pendidikan kita itu secara umum sains, ya sains saja, kemudian agama, ya agama saja, begitu ya. Tuh. Nah, maka terputuslah ya antara agama dan sains itu, gitu ya. Begitu kita bicara sains, nggak ada hubungannya sudah dengan kitab suci, gitu ya. Jadi memang sekarang ya ini tadi saya bicara dalam konteks UIN. Jadi UIN ketika mengajarkan materi sains ya kepada para mahasiswa yang nantinya jadi guru, itu ya memang sejak awal harus ya sudah dipadukan seperti yang saya gambarkan tadi itu ya. Jadi pemahaman ayatnya itu bukan pemahaman ayat seperti yang dipaksakan seperti disebut oleh Ibu Fitri tadi ya, tetapi ayatnya ya memang kita telaah juga seperti yang sudah saya contohkan tadi itu. Jadi memang di sini ya relevan, sekali lagi saya stressing karena ini UIN gitu ya. Sekarang pemahaman bahasa Arabnya bukan lagi bahasa Arab dalam konteks muhadasah pure gitu ya, tapi bagaimana sekarang bahasa Arab itu dipakai di dalam konstruksi teori-teori gitu ya. Itu tadi sudah saya contohkan ya,
wa anzalna nazzalna yunazzilu gitu. Itu kan maknanya kan serupa, tapi kalau kita paham bahasa Arab itu jelas berbeda begitu ya. Jadi sekali lagi tadi sudah saya simpulkan, dalam kurikulum itu ada sains, ada bahasa Arab, kemudian ada filsafat. Jadi sainsnya dikritisi ya. Kemudian pemahaman kita terhadap agama juga kita kritisi. Kedua-duanya kita kritisi. Karena bisa saja pemahaman kita terhadap agama itu pemahaman yang tadi disinggung oleh Prof. Mustanir ya, tentang Isra Mi'raj. Coba kita bayangkan, ketika sekarang ada dua orang yang melakukan peringatan Isra Mi'raj bersamaan. Ya, yang satu malam hari di Indonesia, satu malam hari di Amerika, satu siang hari di Indonesia. Lalu ustadznya sama-sama menunjuk ketika Mi'raj itu menunjuk ke langit sama-sama ke atas, gitu kan? Tentu bagi siswa yang kritis ini kan jadi bingung, karena bumi itu kan bulat, bundar, begitu ya. Jadi yang satu menunjuk ke atas itu dengan satu ke atas itu kan berlawanan. Nah kalau begitu bagaimana nih yang benar? Nah itu artinya pemahaman kita ketika menunjuk langit pun itu ternyata juga harus dikritisi, kan begitu? Ya. Nah itu contoh sederhananya. Jadi singkat cerita, memang ibu bapak yang ngajar sains sekarang, yang latar belakangnya dari perguruan tinggi umum, itu memang ya mau nggak mau harus belajar minimum baca buku saya, ayat-ayat semesta dan nalar ayat-ayat semesta. Jadi begitu jawaban saya, sederhananya begitu ya. Tidak ada cara lain seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Kita ke Prof. Mustanir, silakan Prof. Untuk masih pertanyaan yang tadi Prof. Silakan. Ya, sepakat dengan Prof. Agus. Memang ini sebuah kondisi kita sudah terlanjur ya, sudah terlanjur kita menganga ya, terlalu jauh sekali gapnya antara pemahaman keilmuan mungkin sebut saya secara vulgar buat pemahaman sekuler dengan pemahaman keagamaan ya. Dimana masing-masing sibuk dengan ini sendiri dan merasa paling benar sendiri, itu yang masalah ya. Jadi fungsi kita adalah bagaimana dengan, kalau menurut saya kita mulailah dari Al-Quran ya, itu sebuah hal yang benar, sebuah mukjizat yang perlu pendalaman yang kemudian perlu kita dalami lagi, yang sekali lagi saya ulang lagi bahwa yang bisa menjelaskannya orang-orang yang mengerti tentang rumpun ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Nah, sebutkanlah terminologi tadi itu, terminologi tadi. Yang tadi saya contohkan misalnya saat orang menerjemahkan zarah yang itu mengalami perubahan. Kalau dulu kalau kita baca tafsir yang dulu seperti yang saya sampaikan tadi, zarah itu ditafsirkan sebagai biji bayam ya, ada menunjukkan sebagai atom. Tapi ternyata sekarang kan menjadi destruktif, menjadi suatu hal yang tidak tepat ya. Nah ini kajian-kajian ini yang kemudian oleh bidang ilmu yang punya otoritas atau fisika, berarti menerjemahkan ayat yang relevan dengan fisika, itu akan membuat umat menjadi mengerti dengan bahasa yang lugas, dengan pemahaman yang lebih simple ya, dengan terminologi yang tepat, sehingga orang punya ilustrasi yang oh ini yang dimaksud begitu ya. Nah di dalam Al-Quran itu bolak-balik disebut tentang tanur ya. Ini kan ada fisika nih. Orang fisika tahu tanur ya? Mahasiswa ya? Tanur tahu ya? Pernah lihat tanur ya? Ya. Nah, itu di dalam bahasa Arab tanur diterjemahkan juga menjadi tanur. Tapi kalau kemudian nggak punya ilustrasi tentang tanur, jadi biasa-biasa saja. Tapi kalau orang fisika yang pernah ke lab yang itu ada tanur yang suhunya bisa ribuan derajat, kita kena uapnya saja mungkin keriting rambut kita, orang akan takut, oh rupanya begini maksudnya gitu ya. Itu yang saya maksud tadi dengan ainul yakin ya. Ainul yakin sekalipun dia bukan yang sesungguhnya, tapi paling tidak kita punya ilustrasi lebih mudah memahami ternyata oh ini yang dimaksud gitu. Nah jadi sekali lagi yang mulailah dengan bagaimana kita coba dalam Al-Quran dengan bahasanya ya, bahasa Arabnya tentunya dengan berbagai ilmunya, kemudian ilmu-ilmu yang ayat-ayat yang relevan dengan bidang kita coba kita dalamin, coba kita tafsirkan, coba kita kemudian dengan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, kita coba bukalah ya, seperti mana Pak Agus dalam bercontoh, Prof. Agus dalam bercontoh ya, beliau menerjemahkan, memberi ilustrasi dengan sangat tepat tentang ayat-ayat semesta tadi ya.
Nah, ini kan masih terbuka ini, masih terbuka. Bicara tentang cakrawala, bicara tentang aura, bicara tentang pelangi, itu masih terbuka sekali untuk ditafsirkan, dan itu juga menjadi amanah buat kita bagaimana bisa menyampaikan dengan baik sehingga orang atau teman-teman kita yang bukan bidang kita itu bisa memahami dengan baik apa maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan bidang-bidang kita tersebut. Terima kasih Pak Moderator. Baik. Pak Prof, tanur tadi itu dalam bahasa teknik itu namanya dapur tinggi namanya. Iya. Iya. Tapi kalau kita lihat terjemahan Al-Quran itu Pak Rusdi masih diterima dengan tanur juga gitu. Bahasanya tanur juga ya. Kami di teknik mesin itu dapur tinggi istilahnya. Iya. Pak Rusdi kan bisa tempat pengukuran busi ya. Mendidihkan besi, mendidihkan baja itu kan. Dapur tinggi. Dapur tinggi. Jelaganya saja ini ya. Baik. Terima kasih Pak Rusdi. Iya, sama Prof. Baik, terima kasih Profesor. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Wilda Zahrina. Ingin bertanya kepada Profesor Agus Purwanto. Baik. Pada paham Asy'ari, pemahaman bahwa Allah yaitu Khalik tidak membutuhkan kepada yang dicipta, terutama tidak membutuhkan kepada tempat dan masa atau waktu. Nah, pertanyaannya bagaimana nih cara kita memahami dan menjelaskan hal itu menggunakan ilmu fisika sendiri, Prof? Sebentar, bagaimana kalau pertanyaannya ke yang Prof Nadir dulu, karena di sini sedang adzan. Oh baik Prof. Ini suaranya baik. sedang masuk kan adzan ya? Sampai adzan selesai nanti ya. Oh baik, kita ke Profesor Mustanir terlebih yang dahulu. Pertanyaan untuk Prof. Ya. Mustanir. Baik Prof. Kita ke Prof Mustanir dulu Prof. Tadi pertanyaannya dalam paham Asy'ari, pemahaman bahwa Allah itu Khalik tidak membutuhkan kepada yang dicipta, terutama tidak membutuhkan kepada tempat dan masa atau waktu. Nah, bagaimana cara kita memahami itu serta menjelaskan kepada mahasiswa atau siswa mungkin menggunakan ilmu fisika, Prof? Prof fisika Pak Agus backgroundnya. Ya. Ya betul, enggak maksud saya Baik. Ada Prof Mustanir barangkali begitu dulu. Coba seleksi dulu. Ada pertanyaan lain nggak yang terkait dengan kimia? Ayo. Ya. Oke, baik. Baik, saya baca pertanyaan dulu. Untuk saya nanti saya jawab nanti. Baik. Baik, ini mungkin pertanyaannya lebih umum ya, Prof ya. Baik, ini dari Maininda Destiara UIN Antasari Banjarmasin. Pertanyaannya, apakah integrasi Islam Science ini hanya ayat-ayat atau seperti apa, Prof? Misalkan kita mengembangkan sebuah buku, terus cuma materi tertentu saja nih yang dikaitkan dengan Islam Science. Apa bisa tuh sudah dikatakan sudah terintegrasi, Prof? Terima kasih penanya tadi ya. Jadi teori integrasi itu banyak sekali dikembangkan itu ya. Kenapa kok banyak sekali dikembangkan? Karena memang kalau kita lihat banyak orang, banyak ilmuwan yang berpikir kondisi hari ini kita memang harus berbuat banyak ya. Sehingga bisa dengan berbagai metode nih. Apakah metode saling menggantungkan atau tadi Prof Agus menyebutkan dengan kita Islamkan dulu, kita bersihkan kemudian dengan berbagai cara lah. Tapi harus berbuat lah kita nih, harus mulai berbuat ya. Harus mulai berbuat, bukan hanya sekedar mendiskusikan, sekedar berwacana, tapi harus berbuat. Bagaimana kita mulai ya? Nah, atau kita lihat bukunya Prof Ismail Sunni itu juga dengan Islamisasi pengetahuan juga sebuah cara saya pikir ya. Jadi silakan dengan berbagai cara. Nah, dengan berbagai cara tapi kita mulai. Nah, termasuk satu yang disebutkan tadi dengan bagaimana kita mungkin ya adik-adik mahasiswa dengan mencoba mendalami ayat tertentu dikaitkan dengan topik tertentu kemudian dibahas ya, menjadi skripsi, menjadi bahan kajian, menjadi sebuah topik makalah ya. Itu tidak kecil itu kontribusinya. Sehingga orang paham sebuah terminologi saja ya. Oke, tadi saya menyebut tanur yang kemudian oleh Pak Rusdi dijelaskan. Sebuah tanur itu yang menjadi ilustrasi neraka dalam Al-Qur'an. Itu kan orang tidak paham itu. Jadi kalau coba kemudian kita menerjemahkan apa itu tanur. Tanur ya sebuah kata dalam Al-Qur'an. Apa itu tanur dalam Al-Qur'an? Apa itu istilah tanur dalam Al-Qur'an? Kalau dibahas oleh dia tuh. Tanur dengan berbagai Pak Rusdi tadi dapur tinggi.
dahsyat sekali panasnya, yang jelaganya sekian derajat suhunya dibahas. Itu sekedar tanur aja ya, tanur saja. Jadi nggak usah kita bahas yang lain, sekedar kata tanur saja dalam sebuah ayat ya dibahas, kemudian jadi orang ngerti, oh rupanya ini, oh rupanya dahsyat sekali api neraka gitu ya. Nah jadi sehingga banyaknya makalah-makalah seperti itu, artikel-artikel yang membahas tentang terminologi, kalau bisa lebih luas lagi ilmu, lebih luas lagi kemudian bidang ya, itu akan makin menguatkan penafsiran Al-Quran dengan berbagai metodologi pendekatan keilmuan ya, bukan hanya fisika tapi juga ilmu-ilmu yang lain saya pikir. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Saya siap. Baik, silakan Prof. Ya, baik. Saya mau nambahkan ke yang ini ya, integrasi tadi ya, yang sudah ada dulu. Jadi begini, jadi integrasi itu ya poinnya Jadi kita kan punya ajaran agama, kita punya sains ya. Nah, antara agama dan sains seperti yang saya sebutkan tadi, diuraikan oleh Ian Barbour, itu kan relasinya ada 4 ya, konflik, kemudian independen, dialog, dan integrasi. Itu yang sebenarnya saya sendiri punya konsep yang kelima. Jadi sebenarnya bagaimana wahyu itu sendiri itu menjadi sumber gagasan, sumber teori gitu ya. Jadi itu yang lebih penting sebenarnya. Tapi poinnya kalau integrasi ya pemahaman kita terhadap agama ini kemudian dikaitkan dengan pemahaman sains. Saya beri contoh yang sederhana. Kalau Prof tadi itu contoh tanur tadi itu kan memerlukan pemahaman yang cukup dalam ya. Tapi saya ambil contoh yang sederhana. Kalau kita lihat di dalam ayat Quran, kata maghrib ya, itu muncul dalam semua bentuk, yaitu bentuk mufrad maghrib, dalam bentuk musanna maghriba ini, dalam bentuk jamak taksir yaitu maghrib. Demikian juga dengan masyriknya, masyriko ini masyarik gitu ya. Nah, misalkan Rabbul Masyriqi wal Maghribi ya. Jadi Tuhan pemilik maghrib ya. Maghrib ini kan dari kata ghoruba ya, itu isim bisa merupakan isim makan. Kalau isim makan berarti maghrib itu adalah tempat terbenamnya matahari, itu berarti barat ya. Tapi kalau isim zaman itu berarti waktu terbenamnya matahari gitu ya, maghrib gitu. Demikian juga dengan masyrik itu sebaliknya. Itu kalau isim itu bentuk mufrad, tidak ada masalah ya. Jadi timur barat atau timur barat gitu. Nah, tapi bagaimana kemudian Rabbul Masyriq, Rabbul Maghribaini ya, Tuhan dua barat. Lalu Rabbul Masyriqaini dan Tuhan dua timur. Nanti bagaimana? Ini kan pemahaman yang sebenarnya sederhana, tidak perlu ilmu yang tinggi-tinggi. Itu bisa dijelaskan ya. Konsep ini mengarah kepada gagasan bumi itu bulat begitu. Jadi kalau kita punya misalkan ada 2 orang bersaudara, Adi dan Aji ya, Adi dan Aji. Adi membawa bendera merah, Aji membawa bendera biru. Lalu keduanya sepakat ya, janji Adi ke timur, Aji ke barat. Kalau sudah sampai di ujung timur dan ujung barat, Adi pasang bendera merah, Aji pasang bendera biru. Setelah itu melanjutkan perjalanan ya. Nah, setelah melanjutkan perjalanan ternyata Adi akan sampai di bendera yang biru. Lalu tancapkan dia di situ biru ya, sehingga di situ ada bendera merah juga. Sedangkan Aji akan sampai di tempat yang tadi ditancapkan bendera merah oleh Adi. Artinya di titik itu ada bendera biru, merah dan biru, yang satunya ada biru dan merah ya. Artinya tempat itu barat sekaligus timur
yang satunya adalah timur sekaligus barat. Nah, berarti ada 2 timur dan 2 barat, kan gitu. Ya, itu merujuk pada konsep bumi bunda, begitu. Nah, sekarang apa makna kalau maghrib dan maghribnya itu dalam bentuk jamak taksir, maghrib dan masyarib. Nah, kalau maghrib dalam itu masyarib ya, tempat terbit, isim makan, itu kita manai sebagai isim makan, maka berarti banyak tempat terbit, ya. Nah, tempat terbit ini ternyata kalau kita cermat mengamati, ya, kita belajar geografi atau ilmu bumi, kita akan tahu bahwa matahari itu setiap saat terbitnya itu mengalami pergeseran, ya. Nah, yang kita ketahui di astronomi, pada 23 Desember itu ada di 23,5 lintang selatan di daerah Australia sana. Kemudian ke utara, pada tanggal 23 Maret itu di ekuator. Kemudian ke utara, sekarang bulan Juni ya, tanggal 30 itu tanggal 23 yang lalu itu di 23,5 lintang utara. Kemudian sekarang mulai ke selatan lagi, ke tanggal 30 ini. Nanti tanggal 23 September itu akan kembali di ekuator. Nah, itu kalau kita amati setiap hari, itu tempat terbitnya itu selalu bergeser. Artinya banyak tempat terbit masyarib. Itu isim makan. Jadi gitu ya. Jadi keterangan tempat. Nah, tapi kalau kita maknai sebagai isim zaman, keterangan waktu, berarti banyak waktu terbit. Banyak waktu terbit itu artinya apa? Kita tahu bahwa terbit matahari, ketika terbit matahari itu di Sorong, ya, di Banda Aceh itu masih gelap, gitu. Nah, ketika kemudian di Banda Aceh itu terbit, ya, di Sorong udah tinggi, tapi di Islamabad itu masih gelap, orang masih tahajud, begitu. Nah, ketika matahari itu terbit di Islamabad, di Riyadh, di Madinah itu masih gelap. Nah, artinya apa? Artinya banyak waktu terbit masyarib. Nah, itu integrasi, ya. Jadi jangan dibiarkan Quran itu kemudian seolah-olah tidak mengisyaratkan sesuatu, gitu. Nah, ini, jadi kita kan mengajarkan geografi, kita mengajarkan astronomi, itu. Jadi gunakan kemudian ayat-ayat. Makanya itu tadi pentingnya kemudian belajar bahasa Arab, khususnya di sini adalah nahwu sorof, itu yang terkait dengan integrasi, ya, terkait dengan integrasi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi yang terkait dengan Asy'ari itu apa tadi ya? Coba tolong diulang pertanyaannya. Ya, baik Prof, akan saya coba bacakan kembali pertanyaannya tadi berkaitan dengan pertanyaan udah agak di atas tadi posisinya. Mana tadi dia? Penciptaan nggak bergantung ruang waktu atau apa tadi? Iya, bahwa Allah itu tidak tidak terikat dengan waktu dan masa, Prof. Jadi bahwa Allah itu tidak membutuhkan kepada yang dicipta, terutama tidak membutuhkan kepada tempat dan masa waktu. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan hal itu menggunakan ilmu fisika? Ya, ini kan persoalan teologi ya. Tapi saya mau turunkan ini dalam persoalan fisika, begitu ya. Jadi begini. Memang persoalan konflik agama dan sains itu adanya di biologi dan di fisika, ya. Adanya di biologi dan fisika karena di situ ada masalah perbatasan. Kalau perbatasan itu disitulah kemudian akal itu harus dikritisi, apakah akal itu masih menjangkau itu. Ya. Jadi begini, ketika kita berbicara penciptaan jagat raya, maka orang kemudian akan berbicara tentang Big Bang, ya, Big Bang. Tetapi ada hal yang perlu kita ketahui bersama. Ilmuwan itu tidak bisa menyentuh persoalan ketika katakanlah 10 pangkat minus 44 detik setelah Bang, ya, itu. Jadi di situ. Nah, di situ kemudian ilmuwan menyembunyikan itu dalam bentuk singularitas. Gitu. Jadi sebenarnya ilmuwan pun tidak berdaya untuk menjelaskan jagat raya ini, ya, secara logis nalar ketika berada di
apa tadi, di waktu yang 10 pangkat minus 44 dan sebelumnya tadi itu, gitu ya. Nah di situ makanya kemudian menyembunyikan itu dalam bentuk singularitas. Nah singularitas itu bagi kita itu sebenarnya kan sederhana kalau kita di situ kita integrasi lagi ya. Disitulah singularitas itu apa yang kita sebut ya, katakanlah dalam sholat kita itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar begitu ya. Jadi singularitas, ketika singularitas itu sebenarnya di situ lebur yang namanya ruang dan waktu, nggak ada ruang dan waktu di situ, lebur gitu lah. Ketika Bang dalam Big Bang itu terciptalah ruang dan waktu begitu ya. Nah ketika nggak ada ruang dan waktu, yang ada itu adalah singularitas ya. Allahu Akbar, Tuhan dengan kesendiriannya. Kalau tadi seperti yang saya kutip, kuntukan jan mufian fa'abab tu'an kurofa fa'kholaktu kholkon ya fabi arafuni. Jadi mulanya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, belum ada apapun, belum ada ruang dan waktu. Jadi ketika Big Bang itu yang tercipta itu adalah ruang, waktu dan isinya. Nah begitu ya. Nah sebelum Big Bang, kata-kata sebelum itu sendiri sebenarnya adalah majas, karena sebelum itu berarti ada dimensi waktu. Tapi sebelum tercipta waktu kan nggak ada waktu. Jadi sebenarnya kita nggak relevan bicara dimensi waktu, gitu loh. Jadi disitulah Tuhan dengan kesendiriannya yang tidak di dalam ruang dan waktu. Nah itu penjelasan secara fisikanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Berikutnya kita akan membuka kesempatan untuk para peserta yang ingin bertanya langsung kepada para pemateri. Baik, kami persilakan dua overhand, kita persilakan. Baik, yang pertama kita berikan kesempatan kepada Bapak Arifullah MPD untuk mengajukan pertanyaan. Dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan saya Arif. Saya hari ini betul-betul senang mengikuti webinar ini. Yang pertama, saya dapat melihat langsung Prof. Agus Purwanto karena banyak saya membaca beliau. Alhamdulillah. Ini sangat luar biasa, Prof. Yang kedua, salam hormat saya kepada Pak Mustanir. Prof. Mustanir adalah salah satu dosen saya ketika saya magister di Pasca Sarjana Unsyah. Assalamualaikum Prof. Mustanir. Alhamdulillah. Saya Pak sangat tertarik ini dengan apa namanya ya, kajian-kajian saya bukan ingin bertanya sih Pak, tapi ingin mencurahkan isi hati sebetulnya. Sekarang kan lulusan UIN menjadi garda terdepan dalam mendidik anak-anak untuk punya orientasi Islam ketika mengajarkan fisika. Artinya ketika masuk pelajaran fisika, tidak hanya kita mengajarkan fisika dulu, tapi minimal kita harus punya basic dalam Al-Quran. Seperti misalkan besaran dan satuan, misalkan tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan. Saya melihat di lapangan, guru-guru akan dipersulit ketika menyusun RPP yang orientasikan ayat Al-Quran yang berhubungan. Adakah solusi tentunya untuk Aceh nih Pak ya, kepada Prof. Mustanir, adakah kebijakan misalnya kita sebagai otonomi daerah, punya otonomi daerah ini Pak, misal buku-buku yang fisika yang diadakan oleh pusat, baik dari APBN, APBD dan sebagainya, adakah misalkan UIN sebagai pihak institusi ini Pak mampu mencetak buku untuk nanti diberikan kepada guru-guru agar ketika beliau mengajar, kami yang guru ini mengajar, tidak lagi melihat dalam RPP. Artinya begitu kami buka halaman pertama tentang besaran dan satuan, di awalnya itu KI 1 dan KI 2, KI 3, KI 4 itu sudah tertera Pak di situ, tanpa kami harus mencari lagi misalnya. Nah,
misalkan tentang besaran dan satuan, di situ ada ayatnya, di situ ada terjemahannya dan tafsirnya sedikit. Tanpa kami harus bawa buku-buku Pak Agus misalnya kan, harus bawa buku Pak Agus buka lagi depan siswa kan, nanti dibilang guru pandainya 5 menit dari siswa Pak, kan nggak enak kan. Kira-kira seperti itu. Adakah solusi-solusi atau hal-hal yang bisa akan terjadi ke depan yang seperti itu Pak? Saya rasa saya hanya ingin tanyakan seperti itu karena ini webinar juga saya alumni dari UIN ini Pak. Jadi saya seperti pulang kampung istilahnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, mungkin langsung saja ditanggapi. Prof Agus dulu mungkin. Ya, terima kasih ya. Jadi memang betul ya, keperluan buku teks ke depan ini memang harus kita susun ya. Jadi realisasi dulu masif gitu. Nah, kemudian setelah kenal muncullah pertanyaan-pertanyaan bagian ya di Sragen, di Jombang. Itu juga begitu ya, ada tahap. Ini sekarang saya sedang menyiapkan buku ajar matematik itu dalam bahasa Arab begitu ya. Jadi supaya belajar bahasa Arabnya itu terpadu dengan belajar matematik gitu. Jadi begitu belajar matematik ya, kenapa matematik dalam bahasa Arab ya, karena kalimat dalam matematik itu kan sedikit ya, jadi nggak terlalu banyak yang harus kalimatnya nggak panjang-panjang begitu. Jadi kita buat dulu seperti itu ya. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan tentang observasi gagasan tentang banyak tempat terbit, itu kita terjemahkan di lapangan. Jadi misalkan ayat manazil ya, manazil itu sebenarnya bisa kita observasi. Nah, bentuk observasinya adalah kalau di pesantren kami itu, jadi sejak awal bulan ya, santri itu ngamati setiap maghrib pada jam yang sama. Jadi misalkan maghrib hari ini ngamati jam 6, maka besok atau lusa jam 6 lagi di tempat yang sama. Lalu 2 hari berikutnya, jadi 4 hari setelah hari ini dilakukan lagi. Lalu diamati di situ ya, dari pada waktu yang sama, dalam artian jam yang sama, kemudian tempat yang sama, maka siswa itu akan melihat bahwa ternyata posisi hilal itu akan terus naik begitu ya. Nah, itu nanti itu 1 bulan. Setelah setengah bulan nanti bulannya akan hilang. Nah, itu ngamatinya ganti subuh. Nanti setiap 2 subuh ya, pada di tempat yang sama juga jam yang sama begitu ngamati. Nah, itu mudah digambar. Nah, disitulah kemudian diperoleh. Nah, memang buku-buku yang seperti ini sedang kami susun ya. Nah, syukur-syukur. Nah, ini tadi kan saya menyampaikan ini materi khas UIN. Nah, syukur-syukur kalau materi yang saya sampaikan tadi ditangkap dengan baik dan kemudian juga ikut mempercepat menulis buku ajar yang sesuai. Nah, itu akan makin cepat penyebarannya. Demikian. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Prof Mustanir, kita ke Prof Mustanir untuk menanggapi pertanyaan yang tadi. Baik, terima kasih. Jadi kita di Aceh sebenarnya punya amanah lebih besar ya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 2006 atau kembali nomor 2011 ya, nomor 6 2011 ya, tentang pemerintahan Aceh, yang salah satunya di situ diamanahkan tentang pendidikan Islami nomor 11 2006, maaf, nomor 11 2006. Di situ disebutkan jelas bahwa di Aceh ini diperlukan pendidikan yang berbasis Islam ya, berbasis Islam, jelas disebutkan di situ. Apa itu berbasis Islam? Maknanya adalah kurikulum nasional ditambah dengan nilai-nilai Islami ya. Itu amanah buat kita sebenarnya, amanah buat kita. Nah, cuman kan sampai hari ini sudah 10 tahun ya, 2011 ke 2022 2021, 10 tahun kita belum mampu menarasikan dengan baik apa itu maksudnya itu ya. Jadi seharusnya seperti yang disebut oleh Prof Agus tadi,
kita mampu menerjemahkan buku-buku teksnya, buku-buku ajarnya ya, yang itu bisa mengintegrasikan lah ya antara saya sering menyebutkan dengan ini memperkecil gap ya, memperkecil gap antara Islam dan agama lah. Karena di kita ini di Indonesia ini memang gapnya terlalu lebar ya, bukan hanya secara keilmuan tapi secara lembaga kita juga lebar gapnya. Di satu pihak ada Kementerian Agama, di pihak lain ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, yang masing-masing secara lembaga beda, keuangannya juga beda ya, beda semua itu ya. Itu yang merupakan salah satu bukti kita ya sekuler lah kita akui ya, secara lembaga kita juga sekuler. Nah artinya memang perlu waktu, perlu upaya keras untuk memadukan ini, yang pelan-pelan kita sadarkan dulu bahwa itu terjadi, bahwa sekularitas terjadi ya, dikotomi itu terjadi. Saat kemudian orang yakin itu terjadi, maka ada upaya untuk bagaimana memperkecil gap ya. Saya tidak menyebut dulu integrasi, tapi memperkecil gap lah, minimal orang sadar mengantarkan anaknya ke, kalau dia sekolah di sekolah umum berarti dia akan coba tambahkan anaknya dengan suplemen ya, walaupun bukan yang utama tapi dengan suplemen agama. Begitu ya sebaliknya, yang kuliah di pesantren akan diperkaya anaknya dengan ilmu-ilmu Quran. Kita coba perbanyak lah, yang memperbanyak buku kajian ya, kalau ini anak-anak mahasiswa ya, baik S1 maupun S2, kemudian membuat tulisan-tulisan ya, kan kita dorong itu, kita buat tulisan tentang topik tertentu ya, tentang kajiasi ya, kombinasi atau integrasi atau pengayaan atau apapun namanya lah, sehingga orang yang merasa itu sebuah kebutuhan, merasa itu sebuah yang harus ya, bahwa agama harus juga atau bahasa lain ayat-ayat lah, ayat juga menjadi bagian dari penjelasan deskripsi ini ya. Itu dia ya, pelan-pelan yang kita coba. Jadi kita di Aceh itu sudah ada undang-undangnya tuh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Tinggal bagaimana kita yang hari ini ya, kita termasuk saya lah, yang hari ini diamanahkan oleh Allah bahwa Allah beri kesadaran bahwa itu suatu hal kita perbaiki, maka pelan-pelan kita coba perbaiki, mengisinya dengan buku teks. Sudah ada sebenarnya, pelan-pelan sudah ada ya, tapi tinggal ya, mungkin belum begitu masif ya. Sudah ada buku-buku teksnya, sudah mulai ada ya. Di beberapa perguruan tinggi umum juga sudah ada mata kuliah yang mencoba mengintegrasikan kepada calon lulusannya agar mereka berpikir terintegrasi. Itu sudah ada, pelan-pelan sudah ada. Nah, termasuk kebijakannya apa? Misalkan sekalipun masih sangat parsial ya, misalnya calon eksekutif legislatif harus bisa ngaji. Nah, itu kan bagian dari itu sebenarnya. Nah, cuma memang belum ada. Guru harus bisa ngaji itu belum ada. Tapi saya yakin di UIN sudah ada itu dulu. Sekarang nggak ada lagi ya Pak Rusdi ya. Dulu calon mahasiswa UIN harus bisa ngaji, sekarang dihilangkan. Nah, itu sebenarnya menjadi yang Pak Agus sebutkan tadi, pembeda sebenarnya. Ya, bahwa mahasiswa UIN harus bisa ngaji, kemudian dengan kemampuan dia mengaji tilawah dengan benar, kemudian bahasa Arab dengan benar, kemudian mencoba mengkaji yang relevan dengan ilmunya, bagaimana sebenarnya duduk persoalannya. Jadi itu langkah yang perlu kita perbaiki mungkin Pak Rusdi ke depan, bahwa mahasiswa UIN harus bisa ngaji tuh ya, jangan ikut di tempat yang lain. Di tempat kami itu masih dari setiap tahun itu masih hanya sekitar belasan persen, paling besar 20% yang bisa lulus Iqra 6. Selebihnya Iqra 1, 2, 3 dan 4 itu ya. Nah, sekarang kalau mereka masih belajar Iqra ya, ba masih tukar dengan sa, jim masih tukar dengan kha ya. Ya, itu bagaimana kita akan bicara lebih jauh kan itu ya. Wallahu a'lam bishawab Pak Rusdi. Ini amanah untuk kita Pak Rusdi ini. Baik. Mungkin karena waktu juga yang sudah tidak memungkinkan lagi, mohon maaf kepada pada peserta yang lain. Mohon maaf karena kami tidak bisa menampung semua pertanyaan. Tapi ada satu pertanyaan terakhir ini mungkin kita tujukan kepada Prof. Agus. Ada banyak peserta yang bertanya, Prof, bagaimana kalau ingin mendapatkan buku ayat-ayat semesta nih, Prof? Iya. Jadi Billy. Ya, sebenarnya ini kan mau tahun ajaran baru ya. Jadi santri kami itu jelas wajib pakai buku itu gitu ya. Jadi
akan, karena ini biasanya kalau nggak musim, sekarang kan pandemi nih, karena musim pandemi penerbit-penerbit itu juga menerapkan kebijakan yang berbeda ya, karena sedikit sekali orang yang pergi ke toko buku begitu, sehingga buku itu baru dicetak kalau ada pesanan yang cukup begitu ya. Jadi kalau memang mau silakan saja dikoordinir dulu ada berapa banyak gitu ya. Nah, kemudian nanti disampaikan kepada saya gitu. Nah, nanti akan kami gabung dengan pesanan dari pesantren-pesantren yang kami itu ya, yang di Sragen, Jombang, kemudian di Jogja dan di Lamongan ya, dan juga pemesanan-pemesanan yang lain begitu. Karena memang selama pandemi ini tidak dicetak seperti sebelum pandemi begitu. Begitu ya tentang buku saya, Ayat-ayat Semesta, Nalar Ayat-ayat Semesta dan Metode Hikari ya, itu belajar Nahwu Sorof. Terima kasih. Kalau e-booknya ada Prof. Baik, untuk para peserta, bagi para peserta yang memang ingin memiliki buku Ayat-ayat Semesta ini, nantinya dapat menghubungi Prodi Pendidikan Fisika UIN Araneri Banda Aceh. Ya, dikoordinir aja, dikoordinir. Ya. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Profesor Agus Purwanto dan juga Profesor Mustanir yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa kepada kami semua di sini. Insya Allah mudah-mudahan nantinya kita bisa berdiskusi lagi ya Prof ya, mungkin insya Allah di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi kepada para pemateri. Kemudian juga terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada hari ini. Insya Allah Allah mencatat apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai amal ibadah. Amin. Baik, kita akan melakukan screenshot foto bersama dengan seluruh peserta dan juga pemateri sebelum kita tutup acara pada hari ini. Ini langsung di screenshot aja ya. Oke, baik. Kita akan melakukan screenshot dalam hitungan. Baik, ini mungkin untuk halaman yang pertama dulu ya, karena pesertanya memang masih di atas 200 peserta, jadi tidak mungkin kalau kita screenshot sekalian. Jadi kita akan membaginya ke dalam beberapa part ya. Baik, yang pertama kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, kita ke bagian kedua. Semuanya boleh menunjukkan wajah cerianya, tersenyum. Baik. 1, 2, 3. Baik, kita ke bagian ketiga ini. Ya. Baik, bagian ketiga kita siap. 1, 2, smile. Oke, baik. Terima kasih. Kita ke bagian keempat. Baik, dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Baik, kita berlanjut ke bagian ke-6. Ke-6 sekarang ya. Sudah 5 kan ya? Baik, kita ke bagian ke-6 ini. Kelima ya. Baik. Boleh menghidupkan videonya masing-masing, kameranya dinonaktifkan boleh, biar terlihat wajah-wajahnya semua. Kita mulai dari hitungan mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kita ke bagian ke-7. Ke bagian ke-7. Oke, 1. Baik, kemudian yang terakhir, bagian terakhir kita mulai dari hitungan 1. Sudah?
semuanya para peserta yang sudah bergabung hari ini. Baik, untuk sertifikat insya Allah akan dikirim ke email masing-masing. Ya, tentunya bagi yang mengisi daftar hadir tadi ya, ketika